Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 13 Desember 2024. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa mudah menilai orang lain? Terkadang kita cenderung cepat menghakimi orang lain tanpa mengetahui keseluruhan situasi atau maksud sebenarnya di balik tindakan mereka. Disadari atau tidak, kita seringkali bertindak seperti orang yang paling tahu atas masalah orang lain. Kita cepat sekali memberi penilaian negatif terhadap orang lain. Dalam 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam 1 Korintus 4 ayat 1-5, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui hati dan maksud seseorang. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan tidak cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan atau tindakan yang kita lihat. Dalam Matius 7 ayat 3-4 juga mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Kadang-kadang kita bisa begitu fokus pada kesalahan kecil orang lain, sementara kita mengabaikan kesalahan besar yang ada pada diri kita sendiri. Ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri sebelum mengkritik orang lain.
Firman Tuhan menuliskan bahwa lebih mudah bagi kita untuk melihat selumbar di mata sesama kita daripada balok dalam mata kita. Maka yang perlu direnungkan adalah, jika kita sendiri saja sulit untuk dengan benar menilai diri sendiri, bukankah kita harus lebih berhati-hati untuk menilai orang lain? Tidak ada satupun manusia yang dapat menilai secara sempurna kecuali Tuhan. Kita bisa belajar dari masalah yang terjadi antara orang-orang Kristen di Korintus. Paulus menasehati agar mereka tidak menghakimi sebelum waktunya. Masalahnya adalah mereka menilai secara sepihak terhadap para hamba Tuhan, memperdebatkan siapa yang lebih benar di antara Paulus, Apolos, atau Petrus sebagai pimpinan. Kita bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 11-12. Ketiga tokoh itu tentu memiliki kepribadian, gaya mengajar, gaya berbicara, penekanan teologis, dan penerapan karunia rohani yang berbeda-beda. Mungkin karena faktor-faktor ini terjadi perbedaan pandangan di antara jemaat. Mengapa kita sering menilai orang lain? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman. Kita seringkali menilai orang lain berdasarkan pandangan kita sendiri, tanpa mencoba memahami sudut pandang mereka. Yang kedua, karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa kurang jika dibandingkan, karena seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan orang lain daripada kelebihannya. Hati-hatilah dalam menilai orang lain, mengingat kita semua tidak sempurna. Izinkanlah Tuhan yang akan menerangi segala sesuatu yang tersembunyi dan memperlihatkan sikap motivasi yang ada dalam hati kita. Beberapa hal supaya kita menjadi bijaksana dalam menilai. Yang pertama, memahami situasi dan latar belakang. Sebelum menilai, cobalah untuk memahami situasi dan latar belakang orang tersebut. Mungkin ada alasan tertentu mengapa mereka bertindak demikian yang tidak kita ketahui. Yang kedua, berempati dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Cobalah untuk membayangkan diri berada di posisi mereka. Bagaimana perasaan kita jika berada di situasi yang sama? Ini akan membantu kita lebih berempati dan tidak terburu-buru menilai. Yang ketiga, berkomunikasi dengan terbuka. Jika kita merasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan, lakukanlah dengan cara yang baik dan terbuka. Komunikasikan yang baik dan membantu mengatasi kesalahpahaman. Yang keempat, belajar dan bercermin kepada kesalahan sendiri. Sebelum menilai orang lain, kita perlu memeriksa diri sendiri. Apakah ada kesalahan atau kekurangan yang perlu kita perbaiki? Fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Menjadi bijaksana dalam menilai orang adalah suatu proses. Kita perlu terus belajar dan berlatih untuk menjadi lebih baik. Dengan saling memahami dan menghargai, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan, apakah kita sudah bijaksana dalam menilai orang lain? Kita belajar untuk lebih memahami, berempati, dan bersabar. Ingatlah, Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Kita dipanggil untuk saling mengasihi dan mendukung satu sama lain, bukan untuk saling menjatuhkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan
sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami Tuhan dapat melakukannya Tuhan, di mana Tuhan kami akan menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua pekerjaan kami, semua usaha kami pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat kami semua Tuhan, agar kami Tuhan tidak menjadi hakim bagi sesama kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, agar kami tidak menghakimi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit Tuhan. Sembuhkanlah penyakit daripada saudara-saudara kami Tuhan, agar mereka Tuhan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu HKBP Delta Mas ya Tuhan, yang hari ini Tuhan tanggal 13 Desember 2024 Tuhan, kami semua Tuhan akan merayakan Tuhan Natal gabungan HKBP Delta Mas Tuhan, yang akan diadakan Tuhan di Hotel Sakura Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, berikanlah cuaca yang baik Tuhan, agar kami semua Tuhan sukacita untuk merayakan Natal kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, semua panitia Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan, yang mana Tuhan mereka lah yang selalu berusaha Tuhan agar perayaan Natal ini Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan HKBP Delta Mas Tuhan, berikanlah kesehatan pada kami semua Tuhan, agar kami Tuhan dengan sukacita Tuhan bersama-sama merayakan Natal gabungan HKBP Delta Mas ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan Tuhan, yang keluarga-keluarga Tuhan, setiap keluarga Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, baik itu pergumulan perekonomian, baik itu pergumulan kekeluargaan Tuhan. Tuhan, hanya padamu Tuhan kami memohon Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan dapat kami lalui Tuhan, dan dapat kami menangkannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami ya Tuhan, yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, yang mana mereka Tuhan melanjutkan pendidikannya Tuhan, dan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, jauhkanlah mereka dari pengajaran yang tidak baik ya Tuhan, agar mereka Tuhan selalu takut akan-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan dosa dan perbuatan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan perbuatan kami yang tidak baik Tuhan, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.